Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bermuajahah yang insya Allah di tempat yang penuh mubarak ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sebuah lantaran kita nantinya bisa bertemu juga di surganya Allah, tetap dalam bendera daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik, para asatidz, para siswa, murid-murid, sampailah pada saat ini kita belajar tentang kajian dzabihah, kurban, akikah dan hitan. Boleh di next. Bagaimana itu yang dimaksud dengan dzabihah? Pertama kita bahas tentang dzabihah. Dzabihah itu adalah menyembelih. Lanjut. Terus sampai biar agak cepat. Pengertian yang dimaksud dengan dzabihah adalah dalam ungkapan lain dzabihah disebut dengan zakah. Secara epistemologinya zakah adalah menghilangkan suhu tubuh yang alami dengan cara-cara tertentu, yakni memutuskan hukum saluran pernafasan dan marik saluran makanan. Jadi dzabihah dzabihah itu ketika kita menyembelih tentunya harus terputus yang namanya hukum sama mari. Nah, mari apa? Hukum adalah tempat apa tadi? Nafas, kemudian mari makan. Artinya salurannya harus terputus. Nah, bagaimana rukun-rukun menyembelih itu? Pertama, orang yang menyembelih. Yang selanjutnya, pekerjaan menyembelih hewan yang disembelih. Nah, kita beralih kepada pekerjaan yang menyembelih. Bagaimana kalau kita melihat dengan adanya kesin, apakah itu dihukumi sah? Kalau dilihat dari rukunnya, maka itu tidak masuk dalam rukunnya. Rukunnya harus ada pekerjaan menyembelih. Artinya harus ada orang yang menyembelih dan juga harus ada pekerjaan menyembelih. Setelah ada orang yang menyembelih dan pekerjaannya, hewan yang disembelih. Kalau tidak ada hewannya kan lucu, apa yang mau disembelih. Kemudian lanjut. Nah, alat penyembelih nanti kita kupas bagaimana satu persatu dari ini sampai kepada alatnya yang masuk dan kategori yang baik dan halal. Monggo dilanjut. Syarat-syarat menyembelih: satu, orang yang menyembelih satu harus Islam, baligh, kemudian kuat untuk menyembelih. Menurut pendapat muktamad, hasil penyembelihan orang kafir kitabi, Yahudi dan Nasrani halal dimakan orang yang sedang dengan syarat orang tersebut sah dinikahi oleh orang Islam. Yang dimaksud dengan kafir kitabi ini jarang, sekarang sudah tidak ada. Harus tahu pada masa-masa dulu, mulai dari ahli kitab. Kita masuk kepada syarat-syarat penyembelih, yaitu harus orang Islam. Yang kedua, harus baligh, mumayyiz, kuat untuk menyembelih. Berarti kalau selain orang Islam, orang kafir seumpama, maka hasil penyembelihannya nanti jadi tidak halal alias status bangkai. Harus baligh, kemudian kuat. Meskipun dia sudah baligh orang Islam tapi tidak kuat untuk menyembelih, itu dikhawatirkan tidak masuk kepada syarat-syarat. Jangan-jangan nanti ketika dia menyembelih
apa? Tidak sampai mutusnya hukum belum terputus, ada gejala inilah, ada gejala itulah, akhirnya bukan hanya satu kali penyembelihan, bahkan bisa terjadi beberapa kali gesekan penyembelihan dan diangkat. Ketika sudah banyak yang diangkat waktu penyembelih, maka statusnya menjadi tidak halal. Nah, itu deh. Jadi pahami ya? Nah, terus selanjutnya adalah pekerjaan menyembelih. Menyembelih dalam kondisi normal. 2. Menyembelih dalam kondisi darurat. Nah, di sini artinya itu ada 2. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi tidak normal. Yang ketiga, penyembelihan janin dalam kandungan hewan yang disembelih. Ini perhatikan. Penyembelihan dalam kondisi normal itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Paling tidak ada yang sok tahu? Tidak ada. Penyembelihan yang dimaksud dalam kondisi normal, hewan yang akan disembelih itu bisa ditangkap tangan. Itu yang dimaksud dalam kondisi normal. Artinya bisa dikuasai, bisa dipegang. Penyembelihan itu bisa dikategorikan dalam kondisi normal. Lalu bagaimana kemudian penyembelihan dalam kondisi darurat atau bukan dalam kondisi normal? Yaitu hewan yang mau disembelih ini liar, gak bisa dipegang. Mau dipegang dia ngamuk, berontak, atau susah untuk mau dikuasai. Makanya masuk dalam kategori kondisi tidak normal. Bagaimana hukumnya orang yang buta dalam menyembelih? Dilihat dulu. Orang buta sah untuk menyembelih kalau dalam keadaan kondisi normal. Kalau dalam kondisi tidak normal bagaimana? Maka tidak sah. Apa alasannya? Karena orang buta itu tidak bisa mengarahkan atau mengira-ngira mana hewan. Orang buta tidak bisa melihat. Kalau orang yang bisa melihat, meskipun dalam kondisi darurat, yang penting apa saja dia yang mau dibidik, sekiranya hewan itu bisa mati, maka sah dan halal itu disembelih. Yang ketiga, penyembelihan janin dalam kandungan hewan yang disembelih. Ini saya ada tampil begini. Utawi menyembelih janin, iku menyembelih ibu. Berarti ketika ibu ini disembelih, maka janin juga halal untuk dimakan dengan catatan dalam keadaan mati. Kalau distatuskan khabar, dakul janin, dakul ummi iku menyembelih janin, dakul ummi utawi menyembelih ibu. Berarti ini ada khilaf dalam takbir itu memang harus sama-sama disembelih. Sama-sama disembelih. Tapi intinya kalau mau disembelih yang ibu pasti janinnya juga ikut. Dengan catatan janinnya itu sudah mati. Boleh beli pas ketika dibedah itu perut ternyata masih hidup janinnya, maka juga disembelih. Jangan kemudian dimasak hidup-hidup. Itu paham ya? Ya, lanjut. Ini nanti kita lebih pahamkan bagaimana yang dimaksud dengan kondisi normal dan kondisi tidak normal. Nah ini nanti kan tadi sudah saya sampaikan. Kondisi normal itu apa? Adalah hewan yang akan disembelih bisa dikuasai atau ditangkap tangan, bukan hewan liar atau hewan ternak yang lari dan tidak dapat ditangkap. Kalau kondisi tidak normal adalah hewan yang disembelih sulit dipotong lehernya karena beberapa faktor seperti hewan itu memberontak, hewan liar dan lain sebagainya.
Gitu loh. Ini dimaksud perbedaan antara kondisi normal dengan kondisi tidak Normal. Next. Selanjutnya apa? Selanjutnya cara menyembelih hewan dalam kondisi normal. 1. Niat atau bermaksud menyembelih hewan tertentu. 2. Melukai leher bagian atas bawah supaya dapat menembus hulkum, saluran pernapasan, dan mari, saluran makanan. Selanjutnya cara penyembelihan dalam kondisi tidak normal atau darurat. Niat atau bermaksud menyembelih hewan yang dituju. Pokoknya niat. Makin lepo kan gitu. Nah, salah karena pada waktu darurat. Selanjutnya melukai bagian tubuh manapun sekiranya dapat menyebabkan kematian. Makanya saya sampaikan tadi, seekor pun kena sama pahanya, kena sama perutnya, kena sama, yang penting bisa menyebabkan kematian. Lanjut. Ada 2 hal yang wajib diperhatikan dalam menyembelih, yaitu seperti yang awal saya sampaikan, memutus hulkum. Apa itu hulkum? Apa? Jalan keluar masuknya nafas lewat tenggorokan. Kalau memutus mari, jalan keluar masuknya makanan lewat tenggorokan. Jadi di sini. Jadi kalau kayak ayam itu kayak ada kayak selang yang tipis gitu, harus terpotong begitu. Jadi itu tolak ukurnya ketika kita menyembelih. Kalau menyembelih apa langsung terus potong, nah putus kepalanya sama badannya, goodbye, pisah gitu kan. Bagaimana? Sah dimakan, cuma makruh hukumnya. Ya, tapi kalau menyembelih kepu, pegang, terus itu ya, nah cuma makruh karena termasuk bagian penyiksaan terhadap hewan. Ya, jadi harus langsung disembelih. Dan caranya menyembelih seperti itu tidak boleh ditakut-takuti. Terus senjatanya, pisaunya harus betul-betul tajam. Ya. Jangan sampai kemudian dikasih tahu ayamnya, bentar lagi kamu akan disembelih ini disembelih. Jangan. Itu nanti kepikiran ayamnya jadi galau. Nah ya, intinya jangan sampai ada unsur penyiksaan terhadap hewan yang akan disembelih. Menurut Imam Al-Istikhari, penyembelihan yang hanya memotong salah satu dari hukum dan mari sudah dianggap cukup dan berstatus sah. Ini menurut salah satu pendapat. Lanjut. Hukum dan mari keduanya harus putus dalam sekali potong. Oleh sebab itu jika dipotong lebih dari satu, maka syaratnya adalah pada saat memulai pemotongan yang kedua dan selanjutnya hewan tersebut masih dalam kondisi hayatul mustaqirrah. Nanti saya jelaskan apa itu hayatul mustaqirrah. Hayatul mustaqirrah ada. Jadi ketika dia memotong harus 1 kali gesekan. Tidak boleh bolak-balik. Bagaimana Pak kalau kemudian ketika menyembelih itu orangnya masih rokok-rokokan? Menyembelih, terus hukumnya masih belum putus. Diangkat lagi, masih nyantai. 5 menit lagi balik lagi, dia menguruskan lagi, maka itu tidak boleh dan haram hukumnya itu dimakan. Kalau dalam keadaan kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan ketika dia menyembelih, ternyata terlihat itu pisau tumpul dan kasihan sama itu hewan, maka segera ganti dan lanjutkan untuk menyembelihan. Itu dianggap 1 kali menyembelih, langsung diganti, nggak boleh lama-lama. Atau ketika dia menyembelih pisaunya jatuh ke gon atau ke lubang itu, maka segera diganti karena itu unsur ketidaksengajaan. Kalau masih nyantai, itu apa yang jatuh? Pisau, aduh, jatuh ya, lama. Jadi langsung diganti segera semampu mungkin agar tidak terkesan disembelih 2 kali. Kalau sudah terkesan disembelih 2 kali, maka nanti hukum penyembelihannya menjadi haram dan tidak sah untuk dimakan. Selanjutnya,
Apa itu maksudnya dari hayatul mustamirrah, kemudian hayatul mustamirrah, dan selanjutnya daf'ah wahidah. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut, yang dimaksud dengan, nah ini harokatul madbuh, yang dimaksud dengan, lanjut. Nah, ini pertama yang kita bahas adalah yang dimaksud dengan daf'ah wahidah adalah sejak pertama penyembelihan sampai putusnya hulkum dan malik, alat potong tidak dilepas dari leher. Seperti yang tadi saya jelaskan, terus sampai malik dan hulkumnya putus. Meskipun tadi ada yang jatuh, segera diganti itu pisau dengan yang lebih tajam, maka dimaksud dengan daf'ah wahidah yaitu penyembelihan dalam satu hari. Atau ketika dia menyembelih, pisaunya agak tajam, tumpul, maka segera ganti dan segera lanjutkan, maka itu masuk dalam kategori daf'ah wahidah. Terus yang dimaksud dengan harakatul madbuh bagaimana? Adalah kondisi hewan yang masih bisa melihat, bersuara, bergerak tetapi di luar kendalinya. Ini yang dimaksud dengan harakatul madbuh. Selanjutnya, hayatul mustaqirrah, yakni kondisi hewan masih dapat melihat, bergerak, bersuara secara normal. Kalau hayatul mustaqirrah ini hati-hati, kadang orang itu ketika dia menyembelih hewan, hulkum dan maliknya masih belum terputus, langsung disiram itu sama air panas. Dilihat itu masuk dalam kategori hayatul mustaqirrah, maka ketika dia belum putus hulkumnya atau maliknya atau kedua-duanya masih belum terputus, maka masih belum sah untuk dikonsumsi. Gitu ya, harus terputus dua-duanya. Kemudian hayatul mustamirrah, yakni kondisi hewan yang masih hidup sampai keluar ruhnya, tandanya masih bernafas. Maka boleh kalau sudah putus hulkumnya, abu-gelubuk munajul itu ya. Kemudian mau dikasih air itu sudah tidak apa-apa karena sudah masuk hayatul mustamirrah. Lanjut. Janin dalam kandungan hewan yang disembelih tidak perlu disembelih dan halal dimakan. Jika ditemukan dalam kondisi mati sebab sembelihan induknya, jika itu ya. Harus yang kedua, yang selanjutnya harus disembelih secara normal jika ternyata masih hidup, seperti yang saya sampaikan dari awal. Menjamin nikah, pun mari beli. Ketika sudah disobek perutnya Pak Junggu gitu, hidup lagi gitu. Yang janinnya maka harus disembelih. Itu jangan sampai di masa hidup. Selanjutnya, alat-alat penyembelih secara umum, alat penyembelih adalah setiap benda tajam yang dapat melukai dan mengalirkan darah, seperti besi, kemudian batu bisa. Kalau yang tulang ini masih hilaf kayaknya. Lanjut. Sunnah-sunnah dalam menyembelih satu untuk hewan yang mempunyai leher panjang seperti unta, sunnah disembelih lehernya bagian bawah. Unta itu kan lehernya panjang, maka disembelih di bagian bawah karena ulkum sama marinya di bawah. Untuk hewan yang mempunyai leher pendek, sunnah disembelih bagian atas, kayak ayam, kayak sapi, kambing, gitu. Itu di atasnya. Hewan seperti sapi dibalikkan ke bagian lambung kiri secara dihadapkan ke kiblat dan keadaan terikat selain kaki kanan dibiarkan bergerak-gerak. Jangan sampai diikat semuanya. Itu sunnah-sunnah di dalam penyembelihan. Alat sembelih yang tajam. 5. Hewan yang akan disembelih sekiranya tidak melihat alat sembelih. Nah, seperti di awal. Coba kata. Biasanya kan ada yang iseng. Nah, lanjut. Membaca basmalah. Yang ketujuh, membaca selawat
dan salam kepada baginda Rasulullah. Kalau ini menurut Imam Hanafi, sing penting muslim, meskipun enggak baca basmalah tetap sah. Kalau Imam Syafi'i tetap baca basmalah, baca sholawat. Atau ketika akikah doanya itu Bismillah minka wa ilaika an akikatihi sirah. Nah, siapa gitu baru war sembelih. Suntisem mulai ketika doa. Nah, terus lanjut. Penyembelihan hewan sampai lehernya terputus. Nah, seperti tadi makruh menurut pendapat mutamak versi Imam Ar-Razi, Imam Asy-Syirozmi. Haram menurut pendapat tidak mutamak. Kenapa alasannya? Sebab dinilai takdim atau penyiksaan terhadap hewan. Kalau langsung putus, ya. Lanjut. Syarat orang yang berburu. Nah, tadi kalau yang balik atau tamyiz ini di kitab Bukhari ya, masih khilaf ini. Jadi yang penting orang Islam yang berburu, balik atau tamyiz, kemudian mukallaf, kuat untuk menyembelih, berburu itu kafir kitabi seperti keterangan yang di depan. Ya, itu syarat-syaratnya yang berburu. Alat berburu, satu senjata tajam, selanjutnya binatang atau hewan yang terlatih atau hewan pemburu. Selanjutnya ini alatnya bisa senjata, bisa tembak, bisa panah, bisa hewan berburu. Adapun hewan berburu anjing, singa, harimau. Nah, di kitab itu memang harus anjing itu harus kalbun mu'allam, harus anjing yang betul-betul terlatih, ahli. Kalau sama tuannya suruh berburu, berburu. Anjing yang mu'allam, kalbun mu'allam, yang terlatih dan mempunyai kemampuan untuk berburu. Dan ketika berburu, dia tidak mengambil daging secuil pun, langsung dikasihkan ke tuannya. Itu tuh. Ini anjing. Nah, bagaimana Ustaz ketika dia gigitannya anjing itu kan najis? Seperti fikih yang berbicara tentang najis mughalladah, tetap menurut Imam Asy-Syafi'i tetap dibasuh 7 kali dan dicampur dengan debu. Tetapi menurut Al-Imam Hanafi tidak harus pakai yang namanya debu, yang penting bersih, sudah yakfi, cukup. Nah, begitu. Sehingga harimau yang penting hewan-hewan yang mu'allam atau yang terlatih dan manut sama tuannya, dan bahwa hewan itu betul-betul terlatih harus berulang-ulang kali, tidak hanya 1, 2, tapi 3, bahkan memang betul-betul terlatih benar gitu. Lontong nyeletong. Nah, kalau sudah berburu, maka hewan yang seperti itu hasil buruannya halal untuk dimakan. Sama dengan burung elang, garuda dan lain sebagainya. Kalau senjata tajam itu jelas kayak panah atau tembak. Tetapi, nah ini catatan yang perlu Anda ketahui, bahwa kalau benda tumpul seperti peluru itu kan ada 2. Ada yang lancip, ada yang agak tumpul. Ada yang tanya, Ustaz, sekarang ini dengan alat yang canggih, bahwa dorongan udara di tembak itu lebih cepat daripada yang tajam. Tetap menurut pendapat ulama, tetap yang tajam yang lebih utama ketimbang yang tumpul. Gitu ya. Karena alasannya itu adalah ketika dia itu nyampe kepada badannya hewan yang dituju, itu memang betul-betul karena ketajaman itu, bukan dari benda tumpulnya itu. Nanti disangkanya mati gara-gara benda itu. Selanjutnya,
Berburu dengan peluru timah, jari panah dengan saraf. Nah, ini. Penembaknya betul-betul ahli. Jadi sniper yang ahli. Mumpah sampean nembak tong nyelekong. Nah, ini diragukan. Kambing kok diragukan. Kemudian binatang yang dibidik biasanya tidak mati jika terkena peluru timah tersebut. Ini bahasanya saya agak meragukan apa? di balik. Jadi bahasanya tadi itu agak kalau yang besar begitu ya. Nah, lanjut sekarang kita ke kurban. Apa itu kurban? Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan menyembelihlah atau berkurbanlah. Selanjutnya, hukum kurban itu sunnah kifayah bagi tiap muslim yang sudah balik, berakal, memiliki kemampuan untuk berkurban dan hidup dalam satu keluarga. Itu kurban. Sunnah ain bagi mereka yang hidup seorang diri, tidak memiliki sanak famili. Kita lihat dari atas dulu. Bagi seorang muslim yang sudah balik berakal itu harus berkurban, karena kurban itu adalah atas unsur syukur kita sudah diberikan kenikmatan hidup oleh Allah, atau melihat daripada sejarahnya Nabi Ismail yang disembelih itu diganti dengan hewan kambing. Lanjut. Maksud memiliki kemampuan untuk berkurban, orang yang memiliki harta yang cukup untuk dibuat kurban dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Pas kami jual dia nggak usah, bunga jual, motornya jual. Embung jual rapi rumah, maka itu tidak masuk dalam kategori dia memiliki harta yang cukup. Yang dimaksud harta yang cukup, kemampuan untuk berkurban, ya ini, yaitu cukup untuk dibuat kurban dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Lanjut. Hukum berkurban berubah wajib bila seorang bernadar berkurban. Contoh, nah ini biasanya yang terjadi di kampung-kampung. Saya akan berkurban, ini menjadi nadar. Ketika sudah nadar, maka status kurbannya wajib. Contoh, seorang yang sudah membeli atau memiliki kambing kemudian berkata kambing ini untuk kurban, maka secara otomatis kambing itu menjadi kurban nadar. Jika sudah demikian, maka kambing itu harus dibuat kurban. Hati-hati. Pokoknya kalau kurban, insya Allah ini untuk hari Idul Adha. Jangan didiamkan tentang masalah kurban biar tidak menjadi kata-kata nadar. Kalau sudah nadar nanti harus dan wajib itu dipenuhi. Lanjut. Pelaksanaan kurban, satu, niat, kemudian waktu pelaksanaan kurban. Jadi harus niat mau kurban. Waktu pelaksanaannya kurban itu pada hari tasyrik. Dilakukan pada saat penyembelihan kurban atau pada saat hewan itu diserahkan pada wakil penyembelih. Biasanya bagi dan makai, bagi dan orang yang kirim, itu. Maka itu masuk wakil, namanya wakil penyembelih. Dan orang yang wakil ini apakah harus niat? Nah, dua bisa dibilang cukup, kecuali memang wajib. Kurban yang diwakilkan cukup diniati pada saat penyerahan hewan, berarti yang wakil tidak wajib, seperti yang saya sampaikan barusan. Pada saat penyembelihan kurban, wakil tidak diharuskan niat,
tapi disunahkan. Jadi tidak usah niat. Kalau mau niat ya monggo nggak apa-apa. Itu. Ini kalau kurban sunnah, disunahkan itu kalau kurban sunnah. Kalau kurban yang wajib, kalau kurban yang wajib itu nggak bisa dihitung. Nah, waktu pelaksananya terhitung sejak terbitnya matahari tanggal Dzulhijjah, kira-kira setelah selesainya 2 rakaat dan 14 sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada hari tasrik, yaitu tanggal 3. Nah, hari tasrik itu tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Lanjut. Apabila ternyata waktu kurban sudah habis, maka kurban sunnah tidak bisa dilakukan. Namun bila kurban itu berstatus wajib atau nadhir, maka kurban itu wajib diqodho pada tahun berikutnya. Selanjutnya kriteria hewan kurban. Ini urutannya: sapi, unta, sapi, kemudian kerbau, kemudian kambing. Unta ini kriteria sudah ditentukan oleh syariat. Unta, sapi, kerbau, kambing. Cek sampai katanya aja PT cek kambing kita beda-beda. Ya, jadi unta, sapi, kerbau, kambing. Umur itu sudah ditentukan. Kalau kambing itu sempurna umur 1 tahun, kemudian giginya sudah ganti atau kue, bukan karena unsur pas ekor itu takor giginya hilang, belum tentu. Dilihat itu memang betul-betul sudah kue. Kalau yang dibuat-buat untuk kue itu tidak masuk persyaratan terhadap umur hewan kurban, maka nantinya bisa berstatus tidak sah. Nah, kambing itu kan ada 2, ada kambing bebas, ada kambing kacang. Kalau di daerah Madura itu yang banyak kambing kacang. Disyaratkan sudah sempurna berumur 2 tahun dan menginjak umur 3 tahun. Lanjut. Sapi dan kerbau harus sudah berumur 2 tahun dan menginjak umur 3 tahun. Kalau unta sudah sempurna berumur 5 tahun dan menginjak umur 6 tahun. Catatan: hewan yang lahir dari 2 jenis binatang yang berbeda juga sah untuk dijadikan kurban, dengan catatan hewan tersebut lahir dari 2 jenis hewan yang sama-sama sah dibuat kurban. Umpama unta asli itu sapi, pas lahir kambing. Ini kan sama-sama hewan yang sah untuk dibuat kurban. Sah. Ya gitu. Penentuan umur dan hewan yang dilahirkan dari jenis binatang yang berbeda ini adalah mengikuti ketentuan umur yang lebih banyak. Berarti ikut sama unta yang tadi. Berapa? 5 tahun menginjak umur 6 tahun. Karena unta kawin sama sapi, lahirnya kambing, maka ikut umurnya kepada unta yang lebih banyak. Semisal ini contohnya. Lanjut. Nah, ini kondisi fisik hewan. Saya kira kalau ini dibahas secara runtun maka lama. Saya simpulkan, ketika kurban ini nanti kan kita membahas tentang tadi kan apa dari awal, penyembelihan, kemudian kurban, selanjutnya khitan, selanjutnya setelah khitan itu apa? Akikoh atau akikah atau kurban. Nah, bedanya akikoh sama kurban itu, kalau kurban kan sudah hari-hari tertentu, yaitu pada hari orang yang akikoh. Kalau orang laki-laki itu 2 kambing, perempuan 1 kambing.
Kalau orang tuanya cuma mampu 1 kambing, gak apa-apa. Nanti tahun berikutnya ketika sudah balik bisa saja diganti 1 kambing lagi sebagai bentuk kodok. Nah, gitu ya. Nanti hitan. Nah, hitan ini diwajibkan kalau perempuan disunahkan. Ada pertanyaan begini, bagaimana Pak ketika sunat kok jadi panjang lagi, punya apa mau disunat lagi? Tidak usah, yang penting bersih daripada ngaji. Mensunat 5 kali bisa, ya. Nah kalau perempuan, ya itulah seperti yang kita maklum, jadi harus dikurangi daging yang muncul di daerah kemaluan seorang perempuan. Kalau laki-laki yang kulitnya itu harus dihilangkan karena itu rawan dan sensitif dari penyakit dan barang-barang yang najis, sehingga seorang laki-laki memang harus diwajibkan untuk berhitam. Saya kira itu nanti bisa diperpanjang di berbagai pertanyaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti bisa diperpanjang di pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.